apa kabar? Pastinya selalu sehat semua ya. Tentunya Pak Widi nggak akan bosan mengingatkan untuk tetap di rumah, stay at home, don't go anywhere. Tapi seandainya memang penting, misalnya beli kebutuhan pokok, berobat, atau hal yang mendesak lainnya bagaimana? Nah, untuk yang harus keluar rumah, pastikan selalu McD ya. Bukan McD yang itu. McD di sini maksudnya M, masker. Selalu pakai masker saat bepergian. Masker apa? Kalau kita cukup pakai masker kain saja, sudah cukup kok. Nggak perlu pakai masker dokter atau pakai masker insinyur. Yang penting jangan pakai masker bengkoang, ntar dikira kabur dari salon lagi. Lalu C, untuk cuci. Apanya yang dicuci? Lihat tangannya lah. Masa mau motor tetangganya? Kalau itu sih Pak Widi mau dong motornya dicuciin. Cucinya pakai sabun ya, dan cukup 30 detik saja. Jangan sampai 30 menit, kasihan yang antri di belakang. Apalagi sampai 30 jam. Ntar tinggal tambahin ragi jadi tempe deh. Yang terakhir D, alias distancing, atau jaga jarak dengan siapa? Ya orang lain. Kayak gini nih, virus corona ada di mana-mana dan kita nggak pernah tahu. Maka dari itu, lindungi diri itu penting, waspada perlu, panik jangan. So, di rumah saja. Jumpa lagi dengan Pak Widi. Kalau ada Pak Widi, pastinya belajar lagi. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema yang ketiga. Lalu, apa saja materinya? Yang pertama, manfaat keberagaman karakteristik individu. Kemudian yang kedua, mencermati tokoh dan membandingkan watak dari setiap tokoh dalam cerita fiksi. Lalu yang ketiga, hubungan antara gaya dan gerak. Ada apa yang dengan mereka? Semoga baik-baik saja ya. Lalu yang keempat, gambar dan bentuk 3 dimensi. Sedangkan yang kelima, kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan pekerjaan. Silakan tonton video ini sampai habis ya, karena ada pertanyaan di sela-sela materi. Yuk, langsung kita mulai saja. Kalian tahu lagu ini? Nikmati bersama suasana Jogja. Hah? Nggak tahu? Kalau yang ini? Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Dua lagu tadi menggambarkan kalau Yogyakarta memang daerah yang istimewa. Maka satu-satunya provinsi yang bergelar daerah istimewa ya hanya Yogyakarta. Dan kita wajib bersyukur. Pertanyaannya, kenapa Jogja itu istimewa? Penyebabnya adalah karena Yogyakarta itu memiliki keunikan dibandingkan dengan daerah lain. Mulai dari budayanya, pemerintahannya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Misalnya nih, banyak tradisi yang masih dilestarikan. Contohnya sekaten, topo bisu, rebutan gunungan, dan lain-lain. Lalu sikap ramah masyarakatnya yang bikin banyak bule betah lama-lama tinggal di Jogja. Dan yang tak kalah unik yaitu kepala daerahnya yang dipimpin oleh seorang gubernur sekaligus raja. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang dipimpin oleh seorang raja selain Yogyakarta. Hebat kan? Nah, lalu apa sih manfaat dari keunikan-keunikan tersebut? Itu yang harus kalian cari sebagai tugas yang pertama. Tugas yang pertama yaitu tuliskan 6 manfaat dari keberagaman karakteristik individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain keunikan secara fisik, Yogyakarta juga mempunyai keunikan non-fisik, yaitu banyaknya legenda atau cerita-cerita rakyat seperti contohnya yang terkenal yaitu cerita tentang Roro Jonggrang, Candi Prambanan.
lalu cerita Nyi Roro Kidul, kemudian asal-usul Kali Gajah Wong yang tidak banyak orang tahu, atau mungkin asal mula tombak Kiai Pleret, sampai kisah asal-usul Gunung Merapi. Cerita-cerita tersebut sejatinya termasuk cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita dari hasil rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Berarti bisa diartikan sebuah cerita yang sengaja dibuat atau dikarang. Unsur-unsur dari cerita fiksi ada banyak, antara lain ada tema, ada latar, ada alur, amanat, gaya, serta penokohan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah unsur yang penokohan. Berdasarkan peranannya, penokohan ada 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang wataknya digambarkan baik, dikagumi, serta berjiwa pahlawan dan hal-hal positif lainnya. Lalu yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Tokoh ini digambarkan berwatak jahat, kejam, bengis, dan hal-hal negatif lainnya. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah baik dalam cerita. Yang berikutnya yaitu tokoh berdasarkan fungsinya. Antara lain ada tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang banyak hadir dan sering diceritakan dalam setiap kejadian. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang berperan sebagai pelengkap dan hanya muncul jika terdapat kaitan dengan tokoh utama, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, coba kalian tonton video tentang asal-usul Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Sleman. Linknya silakan kalian cek di kolom deskripsi ya. Kalau mau lihat cuplikannya, kayak gini nih. Asal-usul Gunung Merapi. Ternyata ada 2 orang empu yang sangat sakti tinggal di dalam hutan tersebut. Bahwa gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Empu Rama dan Empu Pamadi bersikeras tidak mau pindah. Pertarungan sengit berlangsung hingga malam tiba. Empu Rama dan Empu Pamadi melihat sebuah benda besar jatuh dari langit. Nah, setelah kalian tonton videonya, silakan identifikasikan penokohan dalam cerita tersebut. Itu nanti sebagai tugas nomor 2 dan nomor 3. Selain di Kabupaten Sleman, kabupaten yang ada di wilayah selatan DIY ini juga mempunyai keunikan, yaitu banyaknya pengrajin gerabah, tepatnya di daerah Kasongan, Kabupaten Bantul. Gerabah-gerabah di sini terbuat dari tanah liat. Liat ya, bukan lihat. Kalau mau lihat proses pembuatannya, seperti ini nih. Bumi Projo Taman Sari ini ya dengan kerajinan rakyat yang tumbuh subur seiring kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satunya sentra kerajinan gerabah Kasongan. Memasuki desa wisata ini, wisatawan akan disajikan pemandangan orang-orang yang tengah sibuk membuat gerabah. Senyum ramah masyarakat menyapa setiap pengunjung yang datang. Bahkan selain dapat menyaksikan dari dekat tahapan gerabah dibuat, pengunjung juga dapat belajar secara langsung kerajinan berbahan tanah liat tersebut. Tentu saja dengan didampingi oleh pengrajinnya. Salah satu yang menarik dari desa wisata ini, produk yang dihasilkan sangat beragam. Mulai dari guci berbagai ukuran dan corak, meja hias, vas bunga, hingga patung bermacam bentuk dengan harga bervariatif.
Seluruh hasil tangan kreatif pengrajin di sini terpampang rapi di kanan kiri jalan desa, yang sebagian besar merupakan perpaduan ruang pamer dan workshop pengrajin. Dirintis sejak tahun 71, Desa Wisata Kasongan kini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hingga kini paling tidak tercatat telah menyerap tenaga kerja sekitar 3.000-an orang yang produktif dan kreatif dalam berkarya dalam menciptakan produk berkualitas yang mampu bersaing di era persaingan bebas dari negara-negara di Asia Tenggara dan Cina. Kerajinan tangan dan gerabah Kasongan, Kabupaten Banto, Yogyakarta memang layak menjadi pusat destinasi ekonomi dunia. Pasalnya, di tempat ini banyak bermunculan berbagai karya atau produk unik dan berkualitas hingga mata dunia melirik karena kreativitasnya. Hasil kerajinan penduduk Desa Kasongan sebagian besar sudah merajai pasar Eropa dan Amerika, di mana sekitar 50%-nya diekspor ke berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Australia. Sementara sebagian lagi dipasarkan ke berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Bali, Jepara, dan outlet yang berada di sekitar Desa Kasongan. Dari Banto, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV. Jadi, dalam proses pembuatan gerabah tersebut, terdapat teknik menekan, mengulir, memipihkan, memutar, dan lain sebagainya. Ketika pengrajin membuat gerabah, sebetulnya sang pengrajin sedang melakukan sebuah gaya melalui tangan si pengrajin. Tahu nggak gaya apa itu? Gaya otot. Ya, betul. Gaya otot. Kenapa bisa begitu? Ya karena adanya tekanan yang dihasilkan dari tangan si pengrajin, sehingga membuat bentuk dari gerabah yang dibuat bisa, dalam bahasa Thailandnya itu melenyak-melenyok. Apa sih bahasanya? Silakan kalian cari sendiri ya. Inilah yang disebut dengan gaya memengaruhi bentuk benda. Pengaruh gaya terhadap benda masih ada 3 lagi yang lainnya. Apa saja itu? Silakan kalian cari ya. Lalu hasilnya tuliskan sebagai tugas nomor 4. Sekaligus contoh-contohnya masing-masing 2 untuk setiap pengaruh gaya tersebut. Itu untuk tugas nomor 5. Seperti video yang telah kalian tonton tadi, untuk proses pembuatan gerabah tidak hanya cukup dengan membentuk-bentuk tanah liat basah, tapi ada proses selanjutnya, yaitu mulai dari pengeringan sampai dengan pembakaran. Nah, barulah setelah itu gerabah-gerabah tersebut bisa mulai dipasarkan. Proses pembuatan gerabah mulai dari awal sampai jadi dalam istilah ekonomi disebut dengan proses produksi, di mana orang yang melakukan proses produksi disebut dengan produsen. Siapa produsennya? Ya pengrajin gerabah tersebut. Nantinya gerabah-gerabah tersebut akan dijual. Ada yang dijual di tempat, ada yang dikirim ke pasar, misalnya pasar Beringharjo, atau ke penjual-penjual eceran di Malioboro. Ada pula yang dikirim langsung ke pembelinya. Proses perjalanan barang dari si pembuat barang sampai ke pembeli punya istilah sendiri-sendiri. Tadi sudah Pak Widi sebutkan yang pertama, yaitu produsen. Masih ada 2 lagi. Coba kalian cari keduanya. Lalu tuliskan pengertiannya dan sebutan untuk pelakunya. Itu tugas untuk nomor 6. Sedangkan tugas untuk nomor 7, silakan kalian tuliskan nama-nama pekerjaan yang terkait dengan proses gerabah mulai dari pembuatan sampai ke tangan pembeli. Kalau kita cari tahu, ternyata para pembeli gerabah-gerabah tersebut sebagian besar itu berasal dari luar negeri loh. Biasanya gerabah-gerabah tersebut dikirim ke negara-negara di Eropa. Buat apa sih mereka? Faktanya, jiwa seni orang Eropa itu lebih tinggi. Jadi mereka senang dengan barang-barang yang bernilai seni. Dalam istilah seni untuk gerabah-gerabah yang dari Kasongan itu termasuk ke dalam seni 3 dimensi. Apa itu seni 3 dimensi? Seni atau karya seni 3 dimensi
adalah karya seni yang dibatasi tidak saja dengan sisi panjang maupun lebar, tapi juga tinggi. Yang penting, benda-benda tersebut memiliki bentuk bisa dilihat dari depan, dari samping, dari atas atau dari bawah. Maka semua benda-benda itu bisa dikategorikan benda 3 dimensi. Nah, untuk tugas nomor 8, silakan kalian tulis 10 benda yang termasuk kategori 3 dimensi yang ada di kelas. Benda-benda 3 dimensi tersebut juga bisa dituangkan ke dalam sebuah gambar yang disebut gambar 3 dimensi. Untuk tutorial menggambarnya, linknya ada di deskripsi ya, di bawah ini. Sebagai tugas nomor 9, silakan kalian coba menggambar dengan teknik gambar 3 dimensi seperti yang ada di video. Apa yang digambar? Yang digambar adalah benda-benda yang ada di rumah kalian. Pilih salah satu saja. Gunakan kertas gambar atau HVS ukuran A4. Objek gambarnya jangan terlalu kecil ya. Usahakan minimal 60% dari lebar kertasnya. Boleh hitam putih atau diwarnai. Yang penting gambar itu terlihat nyata. Karena inti dari menggambar 3 dimensi adalah gambar itu seolah-olah bisa dilihat dari depan, kiri atau kanan, dan atas atau bawah. Berikut adalah contoh-contoh dari gambar-gambar 3 dimensi. Bisa kalian pakai sebagai referensi. Sampai pada tugas yang terakhir, yaitu tugas ke-10. Gampang kok tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu kalian tetap stay at home, jaga jarak, gunakan masker saat bepergian. Gampang kan? Sekian video kali ini. Jika ada salah atau keliru, silakan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa kasih like-nya ya, dan ikuti terus video-video selanjutnya. Bye-bye.